Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Faris Sirozi dari kelas C dengan NRP 501-5231-093 dengan tema ekonomi makro. Saya di sini ingin mengambil tema atau analisis perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April pada tahun 2022 dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Pada tahun 2020, saat dunia mengalami pandemi COVID-19, Indonesia juga tak luput mengalami kondisi serupa, bukan hanya pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak. Namun hal tersebut juga berpengaruh terhadap keuangan negara kita. Contohnya dengan belanja negara yang membengkak namun tidak dibarengi dengan sumber daya penerimaan dengan negara yang meningkat. Dikarenakan roda perekonomian masyarakat sebagai sumber penerimaan negara harus terganggu. Seperti pada terbatasnya dengan mobilitas sosial. Dan pada akhirnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak terburuk dari pandemi COVID-19 ini, seperti pada bantuan sosial, pemberian insentif tenaga medis, vaksinasi gratis, hingga penanganan dan perawatan para pasien COVID-19. Kebijakan belanja negara tersebut tidak dibarengi dengan adanya penerimaan negara yang optimal, sehingga menyebabkan beban negara yang bertambah dan memaksa negara untuk berhutang guna menyeimbangkan neraca keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Dan kebijakan tarif PPN mulai 11% yang kebijakan tersebut menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Seperti dikutip dari Okezon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15%, termasuk negara Organisasi for Economic Cooperation and Development atau yang bisa dibilang dengan OECD. Indonesia di 11% dan nantinya akan menjadi 12% pada tahun 2025, sesuai yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip oleh Okezon.com. 12% tersebut masih berada pada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat fondasi perpajakan, karena pajak merupakan penerimaan negara terbesar saat ini. Kemudian, langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting dalam menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh COVID-19. Dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di era pandemi. Selanjutnya, pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu tidak saja terburu-buru. Asas keadilan dan ketepatan sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Aturan tarif PPN menjadi 11% yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan serta yang terakhir jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Selain itu, penyempurnaan lain di kebijakan ini adalah diberlakukan tarif khusus atas jenis barang atau jasa tertentu, yaitu PPN final, misalnya 1% atau 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN, terutama dalam hal administrasi pengusaha kena pajak PKP. Mungkin itu saja dari saya Salman Al-Faris Sirozi dari kelas C. Mohon izin undur diri. Terima kasih.